Sebagai dokter anak, saya sering bertemu orang tua yang khawatir tentang perkembangan bicara anaknya. Bicara itu penting banget buat tumbuh kembang anak. Bantu mereka kasih tahu apa yang mereka butuhin dan rasain. Terus bantu mereka berkembang secara sosial dan emosional. Di usia 1 tahun, biasanya bayi udah bisa ngomong beberapa kata sederhana. Pas umur 2 tahun, mereka udah bisa pakai sekitar 50 kata dan mulai bisa gabungin kata-kata itu. Penting banget buat kasih intervensi dini kalau ada keterlambatan bicara. Kontrol rutin ke dokter anak bisa bantu pantau perkembangan dan deteksi masalah lebih awal. Orang tua punya peran penting banget dalam perkembangan bicara anak. Kegiatan sederhana kayak ngobrol, bacain buku, dan nyanyi bareng bisa bikin perbedaan besar. Kegiatan ini bisa ngembangin kemampuan bahasa dan bikin ikatan yang kuat antara orang tua dan anak. Koneksi emosional ini sama pentingnya kayak kata-kata itu sendiri buat perkembangan bicara. Ada banyak alasan kenapa anak mungkin terlambat bicara. Masalah pendengaran adalah salah satu penyebab umum. Bahkan gangguan pendengaran ringan bisa menyebabkan keterlambatan. Masalah motorik oral bisa bikin anak susah ngomong. Keterlambatan bicara juga bisa jadi bagian dari masalah perkembangan yang lebih besar, kayak autisme atau disabilitas intelektual. Faktor lingkungan, kayak kurang stimulasi atau kebanyakan nonton TV atau main gadget, juga bisa berpengaruh. Anak-anak belajar ngomong dengan cara berinteraksi sama orang lain. Jadi penting banget buat orang tua buat ngobrol, bacain buku, dan main sama anak-anak mereka. Dokter anak bakal menilai anak secara keseluruhan waktu ngeliat keterlambatan bicara. Kami perhatiin gimana anak berkomunikasi secara keseluruhan, termasuk gerakan tubuh dan kontak mata. Riwayat keluarga dan kesehatan secara umum juga jadi faktor penting. Anak laki-laki biasanya lebih telat ngomong daripada anak perempuan. Tapi kalau telatnya jauh banget, perlu diselidiki lebih lanjut. Keluarga bilingual mungkin ngalamin keterlambatan sementara, tapi bilingualisme pada akhirnya bermanfaat. Dokter anak bekerja sama dengan spesialis kayak ahli audiologi dan ahli patologi bahasa bicara buat diagnosis dan ngobatin keterlambatan bicara. Kami juga ngasih edukasi ke orang tua tentang apa yang perlu diharapin dan gimana cara dukung perkembangan anak di rumah. Banyak anak dengan keterlambatan bicara dini bisa ngejar ketertinggalan mereka dengan dukungan yang tepat. Ada banyak solusi praktis buat bantu anak yang terlambat bicara. Ngobrol sama anak sepanjang hari, pakai kata-kata sederhana dan kalimat pendek. Bacain buku ke anak sejak dini itu penting banget. Bikin kegiatan membacanya interaktif dan menyenangkan. Nyanyi lagu dan lagu anak-anak bisa bantu anak belajar pola bahasa. Batasin waktu nonton TV atau main gadget dan dorong interaksi langsung. Ajak anak main yang bisa ngembangin komunikasi, kayak cilukba atau main peran. Gunakan gerakan dan isyarat bareng dengan kata-kata buat bantu mempercepat perkembangan bahasa verbal. Tanggapi semua usaha anak buat berkomunikasi dengan positif. Bersabar dan konsisten dalam usaha Anda. Saya mau berbagi beberapa contoh nyata dan kisah sukses. Amir, anak umur 2 tahun, punya cairan di telinganya yang ganggu pendengarannya. Setelah diobati, kemampuan bicaranya langsung meningkat pesat. Siti, anak umur 3 tahun dengan keterlambatan bicara yang signifikan, meningkat drastis setelah ikut terapi wicara dan latihan di rumah. Si kembar Budi dan Bambang punya tingkat perkembangan bicara yang berbeda. Dengan kesabaran dan lingkungan yang tepat, Bambang akhirnya bisa ngejar ketertinggalannya. Maya, anak umur 5 tahun dengan autisme, mengalami kemajuan yang stabil dengan terapi intensif. Kisah-kisah ini nunjukin kalau dengan dukungan yang tepat, anak-anak bisa ngatasi keterlambatan bicara dan tumbuh berkembang dengan baik.